Kau tunjukkan bagaimana cara yang terbaik menyembahnya. Kau ajarkan tentang mengerti Rahman Rahimnya. Selamat bergabung kembali di Rosi episode spesial Berlebaran dengan Gembira. Tamu saya yang selalu menyejukkan, memberikan inspirasi ada Gus Miftah. Dan saya juga mengundang seorang penulis, ia adalah aktivis dari Gus Durian, Kalis Mardiasih. Dan juga suaminya, dia adalah pemimpin redaksi, kalau Anda tahu, mojok.co. Saya sengaja waktu diminta ada Kalis untuk diundang, saya bilang ajak dong suaminya, saya pengen tahu. Karena menurut saya, there must be cute couple, dan setelah ngelihat langsung mereka emang cute banget gitu. Dan yang perlu diketahui sama Agus adalah, ingat ya, yang diundang Kalis, bukan kamu. Ya, yang diundang Kalis. Honornya nggak bisa satu paket, harus tetap tanda tangan MOU satu-satu. Ribet amat keluarga kalian ah. Oke, di bagian ini kami ngumpulin video dari para netizen yang ingin bertanya langsung pada Gus Miftah dan Kalis. Kita lihat dulu ya video dari netizen yang pertama. Di Indonesia ini kan ada tradisi silaturahmi berkeliling rumah-rumah tetangga setelah sholat Id pada saat Lebaran. Padahal sekarang sedang pandemi, jadi kita tidak bisa melakukan hal yang seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah, apakah dulu Rasulullah juga mencontohkan hal yang seperti itu, mengelilingi saudara-saudaranya ketika setelah sholat Id? Jika iya, apakah itu diwajibkan atau tidak? Padahal kan sekarang kita situasinya sedang pandemi. Jadi apa yang harus kita lakukan? Seperti itu. Itu Gus. Kalau memaafkan kan bisa sepanjang waktu, tidak hanya nunggu Idul Fitri, ya kan? Kalau tradisinya ya itu namanya tradisi kan, namanya tradisi ya boleh dilakukan boleh enggak, karena masih pandemi ya nggak usah dilakukan lah gitu loh. Kayak kemarin ada orang surat sama saya, Gus ini gimana Lebaran kami nggak punya uang, malu kalau di rumah nggak ada hidangan dan sebagainya. Gampang, kalau kamu nggak punya uang, rumah ditutup, di depan pintu kamu tulisin isolasi mandiri. Kabur. Malah kabur aman. Nah, jadi itu tradisi kok, nggak wajib. Ya. Sholatnya saja hukumnya sunnah, apalagi cuma lebarannya, nggak wajib. Oke, ya berikutnya. Bagaimana cara jawab pertanyaan kapan nikah saat kumpul keluarga di hari Lebaran? Kalau saya memutuskan untuk single, apakah itu dosa? Gus, yang kasih suara Kalis dulu ya. Kalis, 2 pertanyaan. 1, bagaimana menjawab kapan nikah? Itu dulu, Les. Cara menjawab kapan nikah? Kenapa Om, Tante? Mau ini nanti kalau ada tanggalnya saya kabarin, itu yang paling biasa. Kalau enggak, ini Om, Tante nunggu gedungnya ada jadwal gitu kan, masih ngantri gitu. Kalau enggak dijawab lagi, besok Senin Om, Tante kalau KUA buka, ini kan masih Sabtu Minggu gitu. Ya wes, itu ya jadi jawabnya nanti dikabarin. Maunya hari Senin tapi KUA-nya tutup. Tapi untuk yang tadi pertanyaan yang soal lajang, sebetulnya kan tujuan penciptaan itu kita adalah yang pertama sebagai hamba Allah, yang kedua sebagai khalifah, dan intinya adalah bagaimana kita sebagai manusia itu memberikan manfaat, memberikan kemaslahatan sebaik-baiknya di bumi ini gitu ya, sebagai wakil Allah di bumi gitu. Nah, itu bisa dilakukan dengan pernikahan. Kalau pernikahanmu itu ternyata baik-baik dan membawa kemaslahatan nggak hanya untuk relasimu tetapi juga untuk masyarakatmu, bahkan untuk negaramu, tetapi juga ketika kamu memilih sebagai lajang dan ternyata maslahat yang kamu berikan sebagai diri sendiri, kepada keluarga, kepada masyarakat dan kepada negara ternyata jauh lebih besar juga gitu ya. Jadi itu tidak masalah gitu. Itu sama-sama tidak mengurangi kemuliaan seorang perempuan yang lajang maupun misalnya yang sudah lebih dari 30 tahun belum bertemu jodohnya. Kita semua mulia karena amal yang kita lakukan, bukan karena status pernikahan kita gitu. Kalau Gus Miftah, bukankah juga ada
di kitab suci diciptakan berpasang-pasangan. Ar-Rum 21, Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Itu artinya apa? Kalau kamu tidak punya pasangan, jangan-jangan kamu bukan manusia. Saya bilang begini kan, jangan sampai kamu mati dalam keadaan jomblo. Kenapa? Karena Dajjal itu statusnya jomblo. Kalau kamu mati dalam keadaan jomblo, saya curiga jangan-jangan kamu cucunya Dajjal. Gitu. Lu kan ada berpasang-pasangan, Ros. Maka yang jomblo, pemirsa Rosi spesial, saya doakan. Sejomblo-jomblonya kalian pasti akan berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Ya itu. Gus, ini serius. Ini serius. Karena pertanyaannya dari sang perempuan tadi. Jadi kalau misalnya kamu tadi apa? Barcelona? Aku Madrid. Aku Madrid, kamu Barcelona. Akunya sudah married kok kamunya masih berkelana. Gus, ini teman penting loh. Apakah kalau memang dia single, masa itu dosa? Apakah itu dosa? Tadi pertanyaan. Dikatakan begini, an-nikahu sunnati faman rohiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku kata Rasulullah, dan barang siapa membenci sunnahku berarti dia bukan golonganku. Yang dimaksud bukan golonganku yang membenci pernikahan. Kalau toh kemudian sampai akhir hayatnya dia belum ketemu jodohnya, belum menikah, tentunya itu bukan termasuk pembenci. Ya. Yang jelas kita tidak boleh membenci institusi pernikahan. Itu loh. Saya sudah ditanya, Gus, jodoh itu siapa? Jodoh itu adalah orang yang mau sama kamu. Jadi walaupun dia cantik kayak apa, nggak mau sama kamu, itu bukan jodohmu. Nah, seperti apapun kalau dia mau, itulah jodohmu. Contohnya Kalis dengan Agus. Wah, itu jodoh itu loh. Iya, kan kita jadi begini ya Gus ya. Kalau memang dia dalam hidupnya tidak ditakdirkan, itu kan dia, kemudian apakah kemudian saya dianggap berdosa? Oh ya enggak kan? dong. Karena kan semuanya ditulis sama Allah di sana. Betul. Jodohmu siapa? Kamu menikah umur berapa? Enggak menikah juga bukan sebuah perbuatan dosa itu. Ya boleh-boleh saja. Oke. Yang enggak boleh membenci pernikahan. Ya. Makanya doanya begini, ya Allah bila dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, mau dicek lagi ya Allah. Ada peninjauan kembali. Jangan-jangan typo. Jangan-jangan typo itu loh. Oke, next netizennya. Beberapa waktu yang lalu kita sempat dihebohkan sama kasus babi ngepet. Nah, ada juga dengar-dengar katanya ada ustadz yang bisa menangkap babi ngepet. Saya mau tanya nih Gus, sebetulnya dalam Islam itu babi ngepet itu sebenarnya ada atau enggak sih Gus? Mohon dijawab ya Gus, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Gus, babi ngepet. Inilah antiknya orang Indonesia. Dengan corona yang betul-betul nyata, banyak yang nggak percaya. Babi ngepet yang nggak ada malah percaya. Gitu loh. Please deh. Gitu loh. Jadi saya bilang begini ya, kalau tinggal di kota harus tebal dompetnya, tinggal di desa harus tebal telinganya. Karena di desa itu kalau tahu beli ini, kayaknya nggak pernah di rumah, nggak pernah kerja kok tahu uangnya banyak. Santai bro, rebahan tidak membuatmu kaya. Tapi kalau kamu kaya, kamu bisa rebahan. Nggak usah percaya dengan babi ngepet. Nah. Ya tapi kalau misalnya itu kan dia bilang wah ini katanya ada ustadz yang bisa melihat hoak. Wong ustadz juga beli online kok babinya. Gimana sih itu loh. Sekarang yang saya itu orang yang beragama, yang rasional ya. Sesuatu ya harus bisa dijelaskan dengan nalar lah. Maka begini, bagi saya dulu ketika istri saya kena cancer, semua orang mengatakan begini, nggak usah di rumah sakit Gus, alternatif dulu. Bagi saya cancer itu penyakit medis ya, sembuhnya dengan medis. Gitu saja tuh. Ya. Kalau kemudian orang pengen kaya, bilang sama Pak Kiai, doakan saya pengen kaya. Nah, Kiainya juga pengen kaya gitu loh. Fungsi doanya Kiai apa? Supaya hatimu tenang, dan ketika didoakan sama Kiai kamu mendapatkan ketenangan. Kalau sudah tenang bisa bekerja, kamu bisa jadi kaya. Pak Kiai hutang saya banyak, Wong Kiai ini hutangnya juga banyak kok gitu loh. Lah, kenapa minta doa kepada Kiai? Supaya ketika kita punya hutang yang banyak, dikasih doa Kiai supaya hatinya tenang. Kalau sudah tenang rezeki akan datang. Gitu saja fungsinya. Pak Kiai motor saya hilang di mana? Kalau kamu kehilangan motor, jangan tanya sama Kiai, lapor polisi. Kami kembali sesaat lagi. بلا لماذا ولا كيف لما استجاب أشتكي إليك ما وجدوا سبب فرح